Halo semuanya, selamat pagi. Sotihotu Namo Buddhaya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran kelima dan keenam di tema 3B subtema 4, yaitu tentang menyayangi hewan. Nah, teman-teman semua, diperhatikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman mengerti tentang materi pembelajaran untuk hari ini. Oke, mari kita mulai materinya ya. Oke, nah sebelumnya Miss Esther mau tanya dulu, siapa di antara teman-teman semua yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Ayo, ada yang pernah tidak? Wah, pasti ada yang pernah ya. Nah, sama nih seperti keluarganya Joni. Mereka berkunjung ke sebuah kebun binatang. Nah, saat mereka berkunjung ke kebun binatang, mereka melihat rusa yang sedang makan rumput. Rusa-rusa tersebut dirawat dengan baik teman-teman di kebun binatang itu. Lalu, Joni teringat akan sebuah cerita tentang rusa yang pernah dibacanya. Nah, teman-teman juga bisa membaca dongeng tersebut yang berjudul Kera dan Rusa. Ada di buku teman-teman semuanya di halaman 112 sampai 113. Teman-teman semua boleh membacanya dengan teliti dan seksama supaya mengerti isi dari dongeng tersebut ya. Nah, di kebun binatang juga ada banyak petugas yang bekerja loh. Ada petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan kebun binatang, ada penjaga satwa yang bertugas untuk merawat hewan-hewan yang ada di sana, ada juga petugas yang memelihara tumbuhan yang bertugas merawat tanaman yang ada di kebun binatang. Jadi, di kebun binatang itu banyak sekali pekerja-pekerjanya dan setiap pekerjanya memiliki tugas dan perannya masing-masing. Sama halnya seperti di sekolah ya teman-teman. Di sekolah pun ada tugas dan perannya masing-masing. Nah, di sini Miss Esther sudah punya beberapa contohnya dan peran-peran dari setiap warga sekolah. Contohnya yang pertama ada guru kelas. Peran dari seorang guru kelas yaitu mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi perkantoran atau administrasi kelas. Nah, kemudian ada kepala sekolah yang bertugas untuk mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Lalu, ada juga penjaga sekolah yang bertugas untuk melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pengamanan sekolah dan memelihara ataupun menjaga barang-barang milik sekolah. Lalu ada juga petugas perpustakaan yang bertugas untuk mengurus pelayanan perpustakaan atau membuat peraturan di perpustakaan ataupun membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Ya, petugas perpustakaan ini biasa juga disebut dengan pustakawan. Nah, kemudian ada juga petugas tata usaha sekolah yang memiliki peran untuk mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan yang ada di sekolah. Selain petugas atau pekerja di kebun binatang tadi dan tugas yang dilakukan oleh warga sekolah, setiap warga di lingkungan sekitar rumah kita juga memiliki peran dan tugasnya masing-masing loh. Nah, setiap tugasnya itu berbeda-beda teman-teman. Contohnya ada petugas keamanan yang bertugas atau berperan untuk menjaga keamanan lingkungan. Lalu kemudian ada pula petugas kebersihan yang bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ada pula ketua RT yang memiliki tugas untuk memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Nah, jadi setiap peran itu memiliki tugasnya masing-masing dan berbeda-beda. Lalu,
Bagaimana jika salah satu peran tersebut tidak ada? Wah, pastinya akan berantakan ya teman-teman. Misalnya, jika tidak ada petugas kebersihan yang menyapu jalan setiap hari, pastinya jalanan akan kotor, sampah akan menumpuk karena tidak ada yang membersihkan. Nah, kita pun akan merasa tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus saling menghargai setiap jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita ya. Karena menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain adalah salah satu contoh untuk bersikap baik. Pembagian peran tidak hanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari saja. Dalam pertunjukan drama juga ada pembagian peran. Setiap peran akan mendukung jalannya cerita sehingga menjadi lebih menarik. Tentu saja tidak seru jika sebuah pertunjukan drama hanya diperankan oleh satu orang ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita memperagakan isi dari sebuah dongeng. Yang pertama, dari sifat tokoh dalam dongeng. Kita harus mengetahui dan mengerti sifat tokoh dalam dongeng tersebut. Lalu kemudian ekspresi yang sesuai dengan suasana di dalam dongeng. Nah, kalau dongeng tersebut sedang menceritakan sebuah kemarahan, berarti ekspresi kita juga harus seperti orang yang marah. Lalu kalau di dalam dongeng tersebut menceritakan kesedihan, nah ekspresi ekspresi kita juga sama, harus menunjukkan kesedihan. Lalu intonasi suara. Nah, kemudian ada juga kejelasan atau artikulasi saat memperagakan isi dongeng. Jadi, saat teman-teman ingin memperagakan sebuah dongeng atau bermain peran, teman-teman harus ingat hal-hal tersebut supaya saat teman-teman memperagakan dongeng tersebut menjadi sebuah cerita yang bagus, menjadi sebuah cerita yang indah. Oke, di sini Miss punya beberapa tugas yang harus teman-teman kerjakan. Untuk tugas yang pertama, ada di halaman 113, nomor 1 sampai 3. Sebelum teman-teman mengerjakan soal-soal yang ada di buku tematik kalian, kalian harus membaca terlebih dahulu dongeng tentang kera dan rusa, supaya teman-teman bisa menjawab setiap soal-soal yang ada. Lalu, untuk tugas yang kedua, ada di halaman 117 nomor 4. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menuliskan akibat yang terjadi jika pembagian tugas dalam kehidupan sehari-hari tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi ya kalau pembagian tugas dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik? Kalian dapat menuliskannya lebih dari 1, minimal 2 jawaban. Lalu tugas selanjutnya ada di halaman 121 nomor 5. Nah, di sini teman-teman boleh membaca terlebih dahulu tentang teks yang ada. Lalu kalian diminta untuk menuliskan atau melanjutkan cerita yang ada di dalam tematik kalian. Nah, kemudian kalian ceritakan atau kalian sambungkan cerita tersebut sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi kalian bebas berimajinasi. Nah, kalian bebas menuliskan cerita apapun sambungan dari teks yang sudah ada. Ya, tapi Miss minta tolong untuk menceritakannya nyambung ya teman-teman ya dengan yang sudah ada di buku kalian. Oke, nah hari ini tugasnya ada 3. Jangan lupa untuk dikumpulkan tepat waktu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan
mendengarkan dan menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik dari awal sampai akhir. Sekian penjelasan dari Miss Esther dan Miss Santuti. Kami tunggu tugas teman-teman semuanya sampai jam 3 sore. Oke teman-teman, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, tetap sehat selalu, jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya.